Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono bersama Badan Anggaran DPR RI membahas salah satu upaya penanggulangan terorisme yang digagas oleh BNPT, yakni program Desa Siap Siaga. Berikut liputannya. Sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pada 4 September 2023 lalu, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono hadiri rapat kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2024 bersama Badan Anggaran DPR RI pada 11 September 2023 di Jakarta Pusat. Rapat juga dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah kementerian lembaga. Sekretaris Utama BNPT membahas program penguatan penanggulangan terorisme tahun anggaran 2024 ini. Salah satu program tersebut adalah Desa Siap Siaga, yang bertujuan untuk menciptakan desa toleran dan memiliki daya tangkal dalam mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Dahnil menyematkan rompi secara simbolis kepada 5 kepala desa dari 5 kota dan kabupaten sebagai tanda dimulainya pilot project Desa Siap Siaga BNPT. Selasa 12 September 2023, BNPT lantik 58 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2022. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono berharap agar para pegawai dapat memberikan kinerja terbaiknya demi mewujudkan Indonesia yang damai dan harmoni. Selasa 12 September 2023, BNPT lantik 58 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Formasi tahun 2022 disaksikan langsung oleh Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono. PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Bambang Surono sampaikan ucapan selamat kepada seluruh pegawai yang telah berhasil melalui tahap seleksi hingga akhirnya bergabung menjadi bagian keluarga BNPT. Ia ingatkan pentingnya peranan P3K dalam memenuhi perjanjian kerja untuk menghadapi permasalahan dan tantangan penanggulangan terorisme. Ia juga berharap dengan bergabungnya para pegawai P3K ini dapat memberikan kontribusi terbaik melalui kinerja sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang damai dan harmoni. Dalam rangka penguatan daya tangkal serta peningkatan kewaspadaan masyarakat desa terhadap penyebaran terorisme, BNPT laksanakan program Desa Siap Siaga di Desa Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada 12 September 2023. Terus berupaya lakukan pencegahan penyebaran paham radikal. BNPT hadir di Desa Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dalam program Desa Siap Siaga BNPT pada 12 September 2023. Untuk itu, penguatan daya tangkal serta peningkatan kewaspadaan masyarakat desa terhadap proses rekrutmen dan pendanaan kelompok terorisme serta radikalisme sangat penting. Desa Siap Siaga merupakan sebuah program dari BNPT RI yang bertujuan untuk menciptakan desa yang toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mantan anggota NII Leni Desi Siregar jelaskan proses rekrutmen kelompok radikal biasanya menggunakan metode menafsirkan ayat-ayat pada kitab suci yang telah disesuaikan dengan tujuan terselubung serta narasi yang membenturkan ideologi negara dan agama. Diharapkan Desa Kebon Pedes yang telah dikukuhkan oleh BNPT sebagai Desa Siap Siaga pada Juli lalu ini dapat menjaga keamanan dan ketertiban desa dari ancaman radikalisme dan terorisme, serta menjadi percontohan untuk desa siap siaga lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar pelatihan peningkatan kapasitas psikologi bagi penyintas terorisme di Provinsi Bali pada tanggal 13 hingga 14 September 2023.
Pelatihan ini ditujukan untuk menyiapkan penyintas menjadi pendamping korban tindak pidana terorisme. BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban berikan pelatihan peningkatan kapasitas psikologi kepada 31 penyintas tragedi bom Bali 1 dan 2 pada tanggal 13 sampai 14 September 2023. Pelatihan ini merupakan upaya pemberdayaan untuk penyintas aksi teror di masa lalu agar dapat membantu memberikan pendampingan psikologis kepada korban terorisme lainnya. Bekerja sama dengan HIMSI Bali, para penyintas diberikan materi terkait dukungan psikologis awal pada masa tanggap darurat hingga masa pemulihan. Dalam jangka panjang, korban-korban tindak pidana terorisme yang mendapatkan pengetahuan tentang psikologis hari ini kami harapkan dapat melaksanakan pendampingan terhadap korban tindak pidana terorisme yang lainnya, baik pada sesaat setelah kejadian yaitu masa krisis, dan dapat juga membantu korban tipiter lainnya mengakses program-program lainnya yang dibutuhkan, misalnya mendapatkan pendampingan baik dari HIMSI Bali juga apabila membutuhkan pertolongan. Pemberdayaan ini dinilai efektif karena selain memberikan dukungan emosional, penyintas juga dapat berbagi pengalaman dalam mengatasi trauma serta motivasi kepada korban terorisme untuk pulih fisik dan psikis. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini pula tidak hanya digunakan untuk membantu korban terorisme saja, tetapi juga untuk membantu para penyintas mengatasi trauma yang didapatkan dari tragedi masa lalu. Berikutnya, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono hadiri rapat koordinasi Satgas Sinergisitas Jawa Barat pada 14 September 2023. Dalam pertemuan tersebut, dirinya sampaikan bahwa kesejahteraan mitra deradikalisasi berperan penting dalam upaya pencegahan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme. Menindaklanjuti penandatanganan dokumen kesepakatan rencana aksi Kementerian Lembaga 10 Februari 2023 lalu, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono menghadiri rapat koordinasi Satgas Sinergisitas antar Kementerian Lembaga terkait program penanggulangan terorisme di Provinsi Jawa Barat di Bandung pada 14 September 2023. Turut menghadiri rapat, yakni Kepala Badan Kesbang Pol Jawa Barat, sekaligus Ketua FKPT BNPT Jawa Barat, Iip Hidayat, fasilitator daerah dari 5 kabupaten kota, dan lebih dari 20 orang anggota Satgas. Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BNPT sekaligus Ketua Tim Pelaksana Sinergisitas, Bambang Surono, menyampaikan pentingnya meningkatkan kesejahteraan mitra deradikalisasi guna membangun daya tangkal terhadap propaganda ataupun pengaruh dari jaringan terorisme. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh anggota Satgas untuk bersama memerangi radikalisme melalui penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RADPE. Saya mengajak kepada kita semua untuk membangun kesadaran kolektif untuk bersama memerangi paham radikal terorisme dimulai dari wilayah kita sendiri, khususnya melalui penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan atau RAD. Senada dengan dirinya, Kabankes Bangpol yang juga sebagai Ketua FKPT BNPT di Jawa Barat, Iip Hidayat, yakin peran aktif dari tim sinergisitas dapat memperkuat pencegahan dan penanggulangan radikalisme di Jawa Barat. Setelah RADPE, baru Agustus kemarin berhasil kami membuat tim Pokja, Pak. Kenapa tim Pokja? Karena kami berpikir ini tidak bisa bekerja mandiri atau sendiri, sehingga kita harus melibatkan aktif para perangkat daerah. Jadi semua dinas yang ada di Jawa Barat punya tanggung jawab moral untuk ngurus kaitan dengan kontra radikalisme ini. Kami meyakini bahwa setelah kita mempunyai RAD, Pergub RADPE, kemudian Pokja, mungkin setelah ini kita bisa lari agak kencang. RADPE tingkat provinsi sendiri telah terbentuk melalui Pergub Jawa Barat nomor 40 tahun 2022 tentang RADPE tahun 2022-2024. Melalui pertemuan ini diharapkan tim sinergisitas Provinsi Jawa Barat dapat berkoordinasi dalam melakukan pemetaan
dan pendataan jumlah mitra deradikalisasi dalam dan luar lapas agar rencana penyusunan RADPE di tingkat kabupaten kota dapat berjalan efektif. Informasi selanjutnya, Kepala BNPT Komjen Polri Koamilza Dhanil beserta jajaran melawat ke Australia pada 12 September hingga 19 September 2023. Kunjungan ini dalam rangka pertemuan ke-9 konsultasi bilateral kerjasama penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Australia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Department of Foreign Affairs Australia melaksanakan pertemuan konsultasi bilateral yang ke-9 di Canberra, Australia. Kepala BNPT Komjen Polri Koamilza Dhanil sebagai ketua delegasi dari Indonesia beserta jajaran hadir disambut oleh tuan rumah Ambassador for Counter-Terrorism Richard Fix. Kegiatan ini merupakan pertemuan rutin tahunan yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama anti-terorisme antara pemerintah Australia dengan Indonesia dalam penanggulangan terorisme. Dalam pertemuan ke-9 konsultasi bilateral ini juga dilaksanakan introductory meeting antara Kepala BNPT RI dengan The Hon Tim Watts MP, Assistant Minister for Australian Foreign Affairs. Ambassador Richard Fix memberikan apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin. Ia juga menyampaikan Indonesia merupakan mitra penting Australia dalam penanggulangan terorisme. Dari hasil pertemuan, kedua belah pihak memiliki perhatian yang sama terhadap ancaman radikalisasi online yang menargetkan anak-anak muda, kelompok terorisme, serta pendanaan terorisme. Keduanya juga berkomitmen untuk terus melanjutkan kerjasama, baik melalui dialog di tingkat bilateral, forum regional dan multilateral, serta berbagai kerjasama teknis. Dalam rangka meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah yang solid, Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Inspektorat Arsip Nasional Indonesia melaksanakan kegiatan team building. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui rangkaian olahraga bersama di kawasan kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Guna meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP yang solid, Inspektorat BNPT RI dan Inspektorat Arsip Nasional RI melaksanakan kegiatan team building melalui rangkaian kegiatan olahraga bersama pada 15 September 2023 di kantor BNPT RI di Sentul, Jawa Barat. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana dalam membangun komunikasi yang baik untuk mendukung program telaah sejawat APIP antara BNPT RI dan ANRI. Inspektur BNPT RI Catur Imam Pratikno menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia atau AAIPI yang menjadi salah satu program pengembangan dan penjaminan kualitas inspektorat atau Quality Assurance and Improvement Program. AAIP menugaskan untuk tahun ini menugaskan Inspektorat BNPT untuk melaksanakan TSE telaah sejawat eksternal terhadap Inspektorat ANRI. Jadi itu dalam rangka program QAIP atau Quality Assurance and Improvement Program. Jadi itu kita harus meningkatkan terus kapabilitas kita. Sementara itu, Inspektur Andri Saifuddin memberikan apresiasi atas terselenggaranya rangkaian kegiatan tersebut. Inspektorat dari BNPT mengundang kami dalam rangka untuk silaturahmi. Kebetulan ini sebuah juga dalam rangka untuk peningkatan kapabilitas APIP juga ya di lingkungan. Peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah atau APIP perlu terus ditingkatkan agar tercipta penyelenggara pemerintahan yang jujur, akuntabel, dan transparan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.